Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram bagian ke-3. Tapi demi persahabatan, kami tak dapat menerima bayaran, bantah Wayan Suwage. Tentang mengapa Tuan selalu bercuriga kepada orang-orang yang Tuan jumpai. Apa peduliku? Hajar Karangpandan heran mendengar ujar Wayan Suwage. Seperti kepada dirinya sendiri, ia berkata, "Kalau kamu berkata demikian, pada beberapa tahun yang lalu, tanganku sudah melayang ke mukamu, sebab aku benci kepada orang yang berani membantah kemauanku." Made Tantre yang semenjak tadi berkesan kurang baik kepadanya, tiba-tiba menyahut sambil berdiri tegak. Apa kata dunia ini? Hanya Tuan seorang yang merasa diri seorang laki-laki. Kami pun laki-laki. Bagus, justru kamu seorang laki-laki. Aku mau membayar makanan ini. Apa salahnya? Nah, dengarkanlah. Aku tak beruang, tapi aku mempunyai 2 benda ini. Apakah kedua benda ini cukup berharga untuk kubayarkan padamu? Made Tantre tergugu mendengar keterangannya. Matanya dilemparkan kepada Wayan Suwage, minta pertimbangan. Wayan Suwage tergugu pula. Maklumlah, sama sekali dia tak mengira kalau kedua benda itu akan diberikan sebagai alat pembayaran. "Tuan," katanya hati-hati. "Sungguh dengan hati selapang-lapangnya, aku tak mengharapkan balas jasa berupa apapun juga. Apa Tuan khawatir pesta yang kami adakan kali ini seperti suatu jebakan, seperti tuduhan semula, agar Tuan berhutang budi pada kami? Kuminta singkirkanlah dugaan yang bukan-bukan itu." "Aku salah seorang yang selama hidupku tak mau berhutang budi kepada siapapun juga. Aku pun seorang yang tak mau pula memberi hutang budi kepada siapapun. Kedua benda ini kuberikan kepada kalian sebagai bayaran. Inilah pengganti terima kasihku. Di manakah ada persoalan balas budi?" Wayan Suwage terdiam, sedangkan Made Tantre masih saja berdiri tegak. Tak sanggup lagi mereka berlawanan berbicara dengan tamunya. Tetapi mereka seia sekata tak dapat menerima kedua benda sebagai pembayaran hidangan. Ini tabu bagi mereka berdua. Hajar Karangpandan agaknya tahu membaca gejolak hatinya. Dengan mengerutkan sekerat daging, ia berkata, "Baiklah, apa kalian menolak kedua benda ini karena bukan milikku? Oh, siapa pula yang berhak bilang kalau kedua benda ini miliknya? Selain Pangeran Semono yang hidup entah ribuan tahun yang lalu tidak berhak berkata demikian. Karena itu pula, tiap orang berhak memiliki dengan sah. Sekarang kedua benda ini ada padaku. Nah, akulah pemiliknya. Aku pula lah ahli waris Pangeran Semono. Kuberikan kepada siapa saja, tidak seorang pun yang akan membantah, kecuali bangsa tikus dan cecurut." Mendadak dia berdiri dan menyambar kedua benda itu, kemudian diberikan kepada Sangaji dan Sanjaya, masing-masing sebuah. "Orang tua kalian tolol dan tak pandai berpikir. Nah, kepadamu berdua benda-benda ini kuberikan," katanya, kemudian menoleh kepada Wayan Suwage dan Made Tantre. "Siapa nama mereka?" Wayan Suwage dan Made Tantre diam berbimbang-bimbang. "Jawablah, siapa nama mereka?" Hajar Karangpandan membentak. Terpaksa Wayan Suwage menjawab, "Mereka bernama Sang Aji dan Sanjaya." "Yang mana yang Sang Aji dan yang mana yang Sanjaya?"
Wayan Swagi memperkenalkan masing-masing. Setelah itu dia bersiaga menolak pemberian itu. Tapi Hajar Karang Pandan mendahului. Kali ini jangan kau tentang maksudku. Kehormatan diriku akan tersinggung. Mendengar ucapannya yang bernada sungguh-sungguh, tak berani dia melawan. Terpaksalah dia tegak seperti batu menyaksikan Hajar Karang Pandan membagi dua bendanya kepada anak-anak. Terdengar Hajar Karang Pandan berkata mengesankan, "Kedua benda ini pusaka Pulau Jawa yang keramat. Kalian berdua yang beruntung memiliki. Kata orang, barang siapa memiliki kedua benda itu akan dapat memerintah raja-raja seluruh Nusantara. Aku sudah terlalu tua untuk memimpikan martabat itu. Kupujikan kini padamu sekalian. Semoga kalian akan menjadi penguasa kepulauan Nusantara di kemudian hari. Sanjaya, ku berikan keris, yaitu Tunggul Manik, agar kamu kelak menjadi seorang pahlawan tiada tara." Kedua anak itu surut mundur. Mereka takut menghadapi raut muka Hajar Karang Pandan yang bersungguh-sungguh. Gundu matanya mencari orang tuanya masing-masing. Tiba-tiba terdengarlah suatu kesibukan di luar rumah. 7 orang laki-laki datang memasuki halaman sambil berseru, "Hai pendeta busuk, biar kau lari sampai ke ujung langit, takkan mungkin terluput dari pengamatan kami. Ayo serahkan." Mendengar seruan itu, Hajar Karang Pandan meloncat dari kursi dan tiba-tiba saja telah berada di depan ambang pintu. Gerakan itu sangat gesit sehingga Wayan Swagi dan Made Tentra tergugu heran. "Ih, kiranya kamu bangsa cecurut berani mengikuti aku," bentak Hajar Karang Pandan. "Jadi kalian masih saja menginginkan kedua benda itu?" Seorang berawakan pendek gemuk yang rupanya menjadi pimpinan mereka lantas datang menghampiri. "Aku bernama Gandhi. Aku diperintahkan pemimpin kami untuk membawa pulang benda itu. Kau serahkan tidak?" "Mengapa harus kau serahkan? Kedua benda itu milik kami turun-temurun." "Cuy!" Hajar Karang Pandan meludah ke tanah. "Kau kira apa aku ini sampai macam tampangmu berani mengelabui mataku? Katakan kepada pimpinanmu kalau kedua benda itu bukan milik siapapun juga. Orang bilang kedua benda itu milik Belanda, kemudian diberikan kepada anak keturunan Sultan Cirebon, asalkan mereka bersedia menjadi hamba Belanda. Kemudian entah bagaimana kalian berhasil merampas, atau karena bersedia menjadi begundal Belanda. Cuh, alangkah rendah kalian. Aku seorang tua, mana bisa membiarkan kamu mengangkat diri menjadi majikan?" Lantas, bentak si pendek gemuk, "Siapa saja boleh memiliki, asalkan dapat mempertahankan diri. Aku telah merampas kedua benda itu dari tangan kalian. Nah, akulah pemiliknya. Sekarang, apa yang kalian kehendaki? Serahkan. Ambillah kalau mampu." Mendengar tantangan Hajar Karang Pandan, salah seorang dari rombongan pendatang itu menyerang dengan tiba-tiba. Hajar Karang Pandan meloncat ke samping, tetapi Gandhi si pendek gemuk ikut menggencet dari samping. Hajar Karang Pandan terkejut. Meskipun demikian, ia tidak nampak berusaha membebaskan diri. Sengaja ia ingin perlihatkan kekuatan tubuhnya. Pukulan si pendek gemuk dibiarkan mendarat di dadanya. Tubuhnya tak bergetar. Sebaliknya, si pendek gemuk mengadu kesakitan. Kaget ia mundur selangkah, kemudian dengan mengajak teman-temannya, ia meninju dan mengirimkan tendangan bertubi-tubi. Hajar Karang Pandan tak bergerak dari tempatnya. Ia membiarkan serangan itu mengenai dirinya. Tak mau ia menghindar atau membalas. Bahkan ia tertawa terbahak-bahak merendahkan lawannya. Karuan saja mereka tercengang-cengang. Ternyata tinju dan kakinya seperti memukul sebongkah batu. Rasa nyeri menusuk tulangnya. "Apa kau ini setan atau iblis?" teriaknya. Menyaksikan tamunya dikerubuti beramai-ramai, Wayan Swagi dan Made Tentra jadi gelisah.
Sebagai pemilik rumah, mereka merasa tak dipandang mata oleh ketujuh orang itu, maka mereka berseru berbareng, "Top, di sini bukan tempat pertarungan." Mendadak saja si pendek gemuk mencabut pedang yang disembunyikan di dalam celananya, kemudian menikam Wayan Swagi dan Made Tantra sekali gerak. Serangan itu mengejutkan Hajar Karang Pandan. "Jahanam, mengapa menikam orang luar?" umpatnya dalam hati. Secepat kilat, ia menangkis serangan kemudian memukul tangkai pedang dengan penasaran. Begitu pedang si pendek gemuk terbentur pukulan Hajar Karang Pandan, seketika itu juga ia mengadu kesakitan. Ia mundur selangkah. Dengan pandang kagum, dengan menggeram ia menikam. Hajar Karang Pandan memiringkan tubuhnya dan memotong pergelangan tangan. Melihat serangan itu, kawan-kawan Gandhi terkejut dan bersiap-siap. Cepat mereka menyerang berbarengan, sehingga Hajar Karang Pandan mengurungkan sabetan tangannya. "Kurang ajar, kalian biadab tak tahu harga diri, mengapa menyerang orang luar?" "Tutup mulutmu," bentak si pendek gemuk. "Suruhlah kedua temanmu itu maju barengan. Kalau bisa merampas pedangku, akan kusembahkan serendah tanah." Hajar Karang Pandan mendongkol mendengar ucapan si pendek gemuk. Apa sih usahanya merebut pedangmu? Ayo, cabut pedang kalian," bentaknya. Benar-benar mereka mencabut pedangnya. Mereka menyerang serentak dan teratur. Hajar Karang Pandan menggerakkan tenaganya. Begitu ujung pedang sampai di depannya, ia mementil dengan jarinya. Dengan suara raungan nyaring, pedang besi pendek gemuk terpental di udara. Kemudian pedang-pedang yang lain menyusul, bergeroncongan jatuh ke tanah. Wayan Swagi dan Made Tantra kagum menyaksikan kepandian Hajar Karang Pandan. Karena rasa kagumnya, mereka bertepuk-tepuk tangan. Waktu itu Sang Aji dan Sanjaya yang berada di ruang dalam duduk terpaku karena terkejut. Sapartina dan Rukmini yang bekerja di dapur berlari ke depan ketika mendengar suara keributan. Segera mereka mendekap anaknya masing-masing dan menonton pertempuran yang berlangsung di serambi rumah. Tuan pemilik rumah," seru Hajar Karang Pandan tiba-tiba. "Bagus tidak permainan ini?" Bagus," sahut Wayan Swagi dan Made Tantra hampir berbarengan. "Itulah berkat ayam panggang kalian. Terima kasih." Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, ia mendesak lawan-lawannya sampai mundur ke pekarangan. Hujan masih saja turun deras, sehingga mereka yang sudah basah kuyup menjadi kuyup kehujanan. Ketujuh orang itu mendongkol diperlakukan demikian. Tiba-tiba saja mereka berjajar sambil bergandengan tangan. Hajar Karang Pandan sadar, dia kini sedang menghadapi perlawanan berat. Tapi ia berlagak merendahkan kepada Wayan Swagi dan Made Tantra. Ia berkata nyaring, "Kalian masa tinggal diam? Kalian telah diserang. Jangan biarkan musuh menang tanpa pembalasan. Inilah gara-gara pusaka Pangeran Semono yang telah kalian miliki. Pertahankan pusaka itu. Mati pun tak jadi soal, karena kalian berdua telah meninggalkan warisan paling berharga pada zaman ini kepada anak-anakmu. Nah, maju dan serang. Kalau takut ngumpetlah di dalam kamar, intip saja dari kejauhan. Aku akan mewakili kalian melabrak bangsa cecurut itu." Tajam ucapan Hajar Karang Pandan sehingga bulu kuduk Made Tantra berdiri meremang. "Tuan, kami pun seorang laki-laki. Minggir, biar ku terjang perusuh-perusuh yang tak tahu menghargai tuan rumah." Ia meloncat maju dan mengebur musuh. Wayan Swagi tak mau ketinggalan pula. Ia menyerang dari samping, tetapi ketujuh orang itu tak mudah diundurkan. Mereka segera mengepung dengan rapat dan perkelahian terjadi amat sengit. Hajar Karang Pandan berdiri di luar gelanggang. Ia melihat pertempuran itu. Kedua orang ini bisa berkelahi, nampaknya bekas prajurit berpengalaman.
Tapi kalau melawan dengan tangan kosong, bagaimana bisa mengunturkan musuh? Berpikir demikian, ia meloncat maju, kemudian dengan sekali mengayunkan tangan, ia menyerang cepat dan dahsyat. Ketujuh orang itu ditendangnya berjungkir balik, pedang-pedangnya terpental di udara dan jatuh bergoncangan di tanah. "Hui, berhenti!" teriak si pendek gemuk. Kawan-kawannya berdiri tertatih-tatih di tempatnya masing-masing. Kemudian dia berkata agak lunak, "Apakah pusaka Bendi Mataram dan keris Kiai Tunggul Mani tak berada di tanganmu lagi?" "Kedua pusaka itu ada dalam rumah," sahut Hajar Karang Pandan dingin. "Mereka berdua inilah yang menjadi pemilik sebenarnya, bukan kalian." "Ah, jika demikian maaf, tak sepatutnya aku bermusuhan denganmu. Biarlah kami kini berurusan dengan mereka berdua." Hajar Karang Pandan tertawa melalui hidungnya. Taulah dia kalau mereka bertuju mau mengalihkan perhatian permusuhan. Kau bilang apa? Sekali kau berani meraba tubuhnya, akan kutebas 1000 tamparan. Kau dengar? Aku hanya akan berbicara kepadanya," sahut si pendek gemuk agak jerah. "Pusaka itu telah ada padanya. Siapa nama mereka? Mengapa begitu bertingkah? Mengenal jalan pergunungan lebih baik daripada berjalan babi buta." "Bagus." Hajar Karang Pandan tercengang, barulah sekarang ingat kalau dia pun belum mengenal nama tuan rumah. Maka berburu-buru dia berkata, "Tanyalah sendiri siapa mereka." Tanpa menunggu pertanyaan, Made Tantra menyambut, "Aku Made Tantra, bekas kepala prajurit Balik Lungkung." "Dia Wayan Swagi, kepala prajurit Balik Lungkung pula. Apa yang kalian kehendaki?" "Kedua pusaka itu benar-benar ada padamu? Kalau benar, apa yang mau kalian lakukan?" Gandhi maju selangkah, raut mukanya yang bengis mendadak padam. Dengan lunak dia berkata, "Biarlah pusaka itu kami beli. Kau tinggal menyebutnya jumlah uang, dan aku berjanji tak akan menawar barang 1 sen pun." Made Tantra merah padam, ia merasa dihina dan direndahkan. Dengan mengerlingkan mata pada Wayan Swagi, ia menjawab lantang, "Rumah kami sudah cukup besar, sawah kami cukup luas pula, uang pun kami punya. Lagi pula, pusaka itu bukan milik kami tak berhak menjualnya." "Tapi pusaka itu ada padamu kan? Itu suatu karunia. Kau tak bermodal, tapi mendapat tawaran, ya kan? Apa kau bilang?" bentak Made Tantra. "Sekiranya pusaka itu diberikan kepada kami sebagai barang milik, kami pun akan mempertahankan. Kami tak akan berlaku hina menjual pusaka pemberian." "Bagus." Hajar Karang Pandan bertepuk-tepuk. "Itu jawaban seorang laki-laki. Nah, sekarang kalian minggat dari sini." Tetapi mana bisa, Gandhi menyia-nyiakan kesempatan itu. 2 minggu yang lalu, rombongan mereka yang membawa kedua pusaka itu dari Cirebon dihadang oleh Hajar Karang Pandan. Pusaka terampas dan mereka tak berani pulang ke Banyumas. Maklumlah, pusaka itu diperoleh dengan susah payah. Pimpinan yang bernama Sang Dewa Resi berhasil membeli pusaka itu dengan harga tinggi dari tangan keturunan Sultan Cirebon. Tetapi keluarga Sultan Cirebon yang lain tak menyetujui. Perselisihan segera terjadi. Rombongan Sang Dewa Resi berhasil merebut pusaka itu dengan suatu kekerasan.